Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat wa ma'asyiral muslimin wa ma'asyiral mu'minin wal mu'minat as-sa'imin was sa'imat rahimakumullah wa as'adakumullah. Semoga rahmat Allah, semoga ampunan Allah diberikan kepada Anda semua. Semoga kesehatan, kenikmatan, kesejahteraan juga diberikan kepada Anda semua. Kita hari ini bertemu lagi dalam suasana yang sehat. Mohon maaf, saya mungkin ada 2 kali pertemuan, 2 hari tidak bisa mengisi kajian ini karena dalam keadaan tidak sehat. Jadi pada hari ini bisa bertemu lagi, semoga bisa istiqomah lagi. Kali ini saya ingin menyampaikan kerisauan saya, keprihatinan saya, di mana ada suatu hal yang sangat masif sekali, tampak sekali ke permukaan, terutama di negara kita tercinta yaitu Indonesia ini, di mana sesama orang Islam saling bermusuhan, saling mencaci maki, terutama yang sangat nampak adalah di media sosial. Hal ini sangat memprihatinkan dan sangat disayangkan, karena orang Islam itu sesama orang Islamnya adalah bersaudara. Nanti surganya yang dituju juga satu, juga bila mana nanti tidak selamat ya juga nerakanya juga satu. Juga kita bertuhan kepada satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbul Izzati Jalla Jalaluh. Nabi kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadangkala kita berbeda paham saja secara furu'iyah, bukan usuluddin, secara furu'iyah. Ini sudah gontok-gontokan, saling mencaci satu sama lain, saling mengklaim bahwa kelompoknya terbaik dan paling berhak untuk masuk surga, yang lain tidak punya kesempatan untuk masuk surga. Padahal surga ini adalah milik Allah. Yang mengkapling surga itu adalah Allah, bukanlah kita. Kita tidak punya kuasa untuk mengkapling surga. Kita juga tidak punya kuasa untuk menentukan siapa yang masuk surga, karena orang masuk surga itu semata-mata adalah hak prerogatif Allah. Dalam satu hadis qudsi dijelaskan bahwa ya ibadi udkhulu al-jannah birahmati wa qatasimuha bi'amalikum. Wahai hambaku, masuklah kalian ke surga birahmati, sebab rahmatku. Jadi bukan sebab amalmu, sebab kehebatanmu, sebab digdayamu, sebab kepintaranmu, tidak, tapi sebab rahmatku, kata Allah. Jadi karcis masuk surga itu adalah rahmat. Rahmat. Sampai sahabat ini bertanya kepada Rasulullah, karena Rasulullah sendiri menjelaskan la yudkhila ahadan amaluhul jannah. Tidak ada satu amal pun yang menjamin orang itu masuk surga. Kemudian bertanya para sahabat, Anda bagaimana Rasul? Sama, saya juga begitu. Illa yataghammadani Allah bi rahmatin wa fadlin, kecuali Allah memberikan rahmat dan anugerah kepada saya. Itu jawaban orang yang pasti masuk surga. Nabi Muhammad itu tidak pernah berbuat dosa, tapi Nabi Muhammad ada jaminan, toh walaupun umpama berbuat dosa langsung diampuni, yang telah lalu bahkan yang akan datang. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Ada jaminan. Itu saja tidak merasa yakin beliau akan masuk surga tanpa ada rahmat Allah. Jadi memang surga itu adalah karena rahmat Allah. Oleh karena itu, marilah saya mengajak kepada Anda semua, terutama di momentum Ramadan. Kita ini adalah bersaudara. Kita dipanggil oleh Allah berpuasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
Wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kalian puasa di bulan Ramadan, sebagaimana diwajibkan puasa itu kepada atas umat-umat sebelum kalian, supaya kalian itu bertakwa. Nah, kita mendapatkan khitab yang sama, kita mendapatkan taklif yang sama dari Tuhan yang sama, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan Ramadan. Kita puasa hari ini, berpuasa selama sebulan, sama-sama berpuasa, berarti sama-sama berhak untuk masuk surga. Nah, terus kemudian kalau ada orang yang bertanya, terus kemudian amal kita apa sih gunanya kalau memang amal kita tidak punya pengaruh sedikit pun yang signifikan kepada masuk surga? Nah, pekerjaan kita, amal kita itu menentukan di mana tempatnya di surga. Tapi kalau masuk surganya itu adalah karena rahmat Allah. Tapi pekerjaan akan menentukan di mana kita akan bertempat di surga. Waqtasimuha bi'amalikum, kata Allah dalam hadis qudsi. Ambillah bagian-bagian kamu dengan membayar sebab pekerjaan-pekerjaan kamu. Oleh karena itu, sampai ada ulama yang menjelaskan, walaupun kita berusaha ingin masuk surga dengan Rasulullah, bersama Rasulullah, tidak akan bisa. Karena kebaikan Rasulullah, amal Rasulullah tidak sama dengan amal kita. Dibandingkan Rasulullah jauh, super jauh. Jadi mari kita bangun kembali persaudaraan ini. Walaupun memang manusia itu tidak akan pernah satu pendapat sampai kapanpun. Walau syaa rabbuka laj'alan nasa ummatan wahidah wa la yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuka rabbuk. Walau syaa, andaikan berkehendak, rabbuka, Tuhanmu Muhammad, la ja'alan nasa ummatan wahidah, akan menjadikan manusia itu menjadi satu umat, wala yazaluna mukhtalifin, tapi mereka tidak pernah berhenti mukhtalifin, berbeda. Jadi memang hakikat manusia itu berbeda. Beda pendapat itu biasa, beda bentuk sudah biasa. Jadi jangan pernah riskan, jangan pernah merasa risih terhadap perbedaan, karena perbedaan itu pasti. Illa man rahima rabbuk, kecuali orang yang telah diberi rahmat oleh Tuhanmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam satu hadis yang sangat masyhur, kita tahu riwayat Imam Muslim, bahwa bersabda dari Abu Hurairah, la yasturu abdun abdan fid dunya illa satarahullahu yaumal qiyamah. Tidak pernah seorang hamba itu menutup aib hamba yang lain, bukan justru mencari celah kesalahan. Sekarang ini banyak saling kelompok-kelompok satu sama lain mencari kesalahan masing-masing, kemudian di-upload, di-share di media sosial. Orang itu kalau sudah punya hati benci dalam hatinya benci kepada seseorang, pada kelompok yang lain, sehebat apapun pekerjaannya tetap dicari kesalahannya. Tapi kata Rasulullah SAW dari Sayyidina Abu Hurairah, rawahu Muslim, hamba Allah bila mana menutupi aib seseorang di dunia, maka hamba Allah itu akan ditutupi aibnya nanti di akhirat. Akan ditutupi aibnya di akhirat. Bagaimana malunya kita ketika rahasia kita dibuka di hadapan orang banyak. Katakanlah saya, Muhammad Musli Adnan, yang sering Anda lihat, yang sering Anda tonton umpama di YouTube, kemudian ternyata nanti dibuka rahasianya di hadapan Anda semua, betapa Anda nanti benci kepada saya. Itu sangat-sangat tidak disenangi, dan bahkan kita minta untuk menghindari ifdah di hari kiamat. Apa? Dibuka rahasianya. Lah kalau rahasia kita tidak ingin dibuka, kalau kita tidak ingin ditelanjangi rahasia kita di akhirat, pandai-pandailah menutup kesalahan sesama orang Islam di dunia, supaya kita tidak ditelanjangi. Siapa yang tidak punya salah? Siapa yang tidak punya keliru? Kita pasti punya keliru, kita pasti punya salah. Karena memang nama kita itu adalah manusia, pasti punya keliru. Kita sering mengatakan al-insan mahallul khata' wan nisyan. Manusia itu adalah tempat salah, wan nisyan, dan lupa.
Salah lupa itu sudah biasa, itu adalah milik manusia. Tapi bukan berarti dalil al-insan mahlul khata' wan nisyan, bahwa manusia itu adalah tempatnya salah dan keliru, dibuat satu dalil penguat untuk selalu berbuat salah dan untuk selalu berbuat lupa. Tidak. Nanti umpama ditanyakan, kok kamu kok tidak sholat? Dibuat dalil al-insan mahlul khata' wan nisyan. Kenapa hutang kamu kok tidak bayar? Dibuat dalil al-insan mahlul khata' wan nisyan. Itu penempatan dalilnya yang salah. Penempatan dalilnya yang salah. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin wal muslimat, al-mu'minin wal mu'minat, as-saimin was saimat rahimakumullah. Yuk kita galang lagi persatuan, kesatuan antara orang Islam. Kita ini akan menjadi kuat kalau bersatu. Kalau bercerai-berai, kita akan menjadi lemah. Sebagaimana sapu lidi. Sapu lidi itu kalau satu lidi saja dipatahkan oleh anak kecil bisa. Tapi kalau sapu lidi itu bersama-sama, seorang adirai umpama, orang binaraga umpama akan mematahkan sapu lidi yang bersama-sama. Sulit. Semut itu bisa dibunuh dengan mudahnya bila hanya satu. Tapi kalau banyak semutnya, takut manusianya. Domba itu takut sama harimau kalau hanya menyendiri. Tapi kalau banyak, mereka berkerumun, bersatu, dombanya akan lari, harimaunya akan lari. Jadi mari berjamaah. Barokah itu ma'al jamaah. Barokah itu akan bersama kelompok, tidak bersama satu orang, individu. Oleh karena itu, orang Islam itu sama seperti satu tubuh. Sakit satu merasa sakit, satu tubuh. Ketika sehat, merasa sehat semuanya. Sekali lagi, mari kita tumbuhkan rasa persatuan, kasih sayang satu sama lain. Semoga ini bisa kita wujudkan di negara Indonesia tercinta ini. Jangan merasa lebih baik daripada yang lain. Jangan merasa suci daripada orang lain. Fala tuzakku anfusakum wa a'lamu biman ittaqa. Jangan kau merasa sok suci. Jangan kau merasa suci dirimu sendiri. Wa a'lamu biman ittaqa. Hanya Allah yang mengetahui siapa yang paling takut kepada Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.